usaha ekonomi produktif itu adalah jenis bantuan untuk memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat. Ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya untuk sosial, usaha ekonomi produktif atau KUBE sekalipun, bantuan-bantuan yang jenisnya bantuan usaha itu goals-nya tidak dilihat dari mereka tahun depan bantuannya masih ada atau tidak. Yang dilihat adalah mereka mulai usaha saja, itu sudah berhasil program kita. Ya, nanti berhasil atau tidaknya adalah nomor 17. Tapi saat para penyandang masalah kesejahteraan sosial sudah mulai usaha, artinya sudah ada kemauan untuk mandiri secara sosial. Program ini terus berlanjut karena sangat penting untuk sebuah referral system atau sistem rujukan. Ini jadi sebuah program alternatif untuk rekan-rekan dinas yang lain sekalipun apabila mempunyai binaan itu bisa menjadi sebuah rujukan. Nah, harapannya adalah leading sektor yang lain seperti pendidikan, kesehatan, Indag misalkan, biro ekonomi sekalipun bisa mendukung program ini dengan saling bahu-membahu mensinergikan program untuk membuat program sejenis yang dapat menyelesaikan masalah-masalah real di masyarakat. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan Radar Banten Podcast. Ngobrolin permasalahan bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Provinsi Banten seperti tidak ada habisnya. Pemerintah pun tidak kehabisan akal bagaimana mengurangi masyarakat miskin di Provinsi Banten. Dinas Sosial Provinsi Banten punya program yang memang bagaimana mengurangi keberadaan masyarakat miskin selain Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu atau Jamsos Ratu. Program itu dinamakan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif. Seperti apa Pak program ini digulirkan untuk masyarakat? Di sebelah saya sudah ada Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten Bapak Budi Dharma. Selamat siang Pak Budi. Siang, Mas Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya sibuk ini ya Pak, menjelang akhir tahun kemudian berbarengan program-program bantuan sosial digulirkan. Betul Pak? Betul sekali. Di akhir tahun ini kebetulan sangat padat Mas Adit. Jamsos Ratu belum selesai, kemudian berbarengan beberapa pekan setelah launching waktu itu Pak Wakil Gubernur ya? Ya, betul. Digulirkan program UEP ya? Ya, penyaluran Usaha Ekonomi Produktif. Betul. Pak, masyarakat pengen tahu UEP ini sebenarnya untuk mengcover mereka yang tidak dapat di Jamsos Ratu atau seperti apa sih Pak? Ya. Boleh diceritakan sedikit? Oke, terima kasih Mas Adit kesempatannya. Jadi usaha ekonomi produktif itu adalah jenis bantuan untuk memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat. Ya. Nah, karena kami Dinas Sosial harus ada upaya-upaya untuk pengurangan PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka web tahun ini kami gulirkan untuk penerima Jamsos Ratu pertama, untuk penerima PKH, kalau dan masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 gitu. Jadi cakupannya adalah masyarakat yang terdampak COVID, kemudian Jamsos Ratu yang mau graduasi, yang sudah mau exit yang sudah diberi bekal modal, kemudian masyarakat KPM yang ada dari program PKH. PKH itu program pusat. Nah, saat KPM-nya mau exit, kita tangkap dengan program yang ada di kita. Goals dari program ini sebetulnya satu, sinergitas pemerintah pusat dan daerah. Kedua, ada pemulihan ekonomi nasional. Nah, disinilah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu memperlihatkan komitmennya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dengan cara memulihkan ekonomi daerah. Baru tahun ini atau? Baru tahun ini 2021 web ini digulirkan sesuai petunjuk dan arahan pimpinan harus tahun ini harus terlaksana. Insya Allah tahun-tahun ke depan juga akan terlaksana lagi. Berapa jumlah penerimanya Pak sebanten dan penerimanya itu per keluarga atau memang seperti apa? Ya, kami tetap mengistilahkan sebagai keluarga penerima manfaat. KPM tetap. KPM. Jadi ada 1.900 KPM yang mendapatkan bantuan tersebut pada tahun 2021. Besar bantuan itu per KPM adalah 2.500.000, tapi tidak kita berikan berupa uang, tidak berupa uang, namun berupa bahan-bahan yang bisa
diproses bisniskan Ya. oleh mereka gitu. Ya. Misalkan ada warga yang memerlukan yang mau berusaha tata boga, Ya. misalkan jualan kuliner, makanan. Nah, itu kita bantu dengan alat tata boga. Mixer, ada spatula, ada oven, dan lain-lainnya. Termasuk bahan makanannya. Bahan makanannya ada terigu, mentega, telur, dan lain-lain. Gitu. Harapannya minimal mereka bisa bergerak untuk mulai usaha. Gitu. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya untuk sosial, usaha ekonomi produktif atau KUBE sekalipun, bantuan-bantuan yang jenisnya bantuan usaha itu goals-nya tidak dilihat dari mereka tahun depan bantuannya masih ada atau tidak. Yang dilihat adalah mereka mulai usaha saja, itu sudah berhasil program kita. Ya, nanti berhasil atau tidaknya adalah nomor 17. Tapi saat para penyandang masalah kesejahteraan sosial sudah mulai usaha, artinya sudah ada kemauan untuk mandiri secara sosial. Berarti mengevaluasinya itu baru tahun depan ya Pak? Apakah program ini digunakan untuk usaha oleh penerima manfaat atau tidak begitu ya? Betul. Tahun depan, tapi sambil berjalan bisa langsung terlihat. Saat mereka sudah mulai usaha saja itu program kita sudah berhasil. Pak, kalau berbicara teknisnya kan ini sepertinya lebih sulit dari penyaluran jam sosratu ya. Kalau jam sosratu mah melalui 3 bank apalagi sekarang sudah sampai ke penerima manfaat. Sekarang kan berbentuk barang nih ya. Beras, terigu, kemudian mixer. Gimana Pak cara mengumpulkan, memvalidasi, memverifikasi itu? Karena kan jumlahnya tidak sedikit itu Pak. Baik, betul. Menarik adalah bahwa program ini pertama digulirkan di tahun 2021 dan kami juga mengalami berupaya untuk melaksanakan saja dulu sambil trial and error apa saja kekurangan dan kelebihannya. Saat ini alhamdulillah yang menjadi kekurangan itu memang dari pola distribusi. Kita harus lebih matang lagi, terencana mungkin tahun depan kita udah bisa perbaiki. Misalnya saat KPM dipanggil oleh kita untuk mendapatkan bantuan, mereka harus dikasih tahu untuk minimal bawa gerobak atau mereka karena angkutan barang yang diberikan kepada mereka lumayan, ada beras yang 90 kilo untuk tata boga tuh, kemudian terigu dan lain-lain lumayan banyak. Akhirnya ke depan mungkin hal-hal itu yang harus diperbaiki. Pak, kalau sudah punya usaha, misalkan si KPM ini sudah punya usaha kecil-kecilan, misalkan tukang gorengan lah, boleh nggak menerima program ini? Oh boleh. Jadi ada yang sudah pengusaha penerima bantuan, ada yang baru rintisan. Bisnis kue lah, rumahan misalkan gitu. Rintisan itu sama sekali belum. Iya, rintisan belum. Nanti kalau yang sudah mulai itu masuk ke web pengembangan. Gitu loh, pengembangan. Berapa kategori? 2 berarti, rintisan dan pengembangan. Rintisan dan pengembangan gitu. Terus ada juga jenis usaha warungan yang kita berikan. Warungan itu ya bagi yang baru mau mulai ya kita sebut untuk rintisan. Nanti yang sudah ada warung namun kita lengkapi itu pengembangan. Pengembangan ya. Pak, kalau jam sosratu dulu sangat bukan dilirik lagi oleh Kementerian Sosial, bahkan menjadi dasar pemerintah pusat membuat program PKH, betul Pak ya? Nah, kalau web ini dilaporkan ke Kementerian Sosial, responnya gimana ketika itu? Responsnya yang lebih kuat dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita termasuk salah satu provinsi yang melakukan dukungan anggaran dan dukungan kebijakan terhadap pemulihan ekonomi nasional yang sudah tercatat di sana sebagai salah satu provinsi yang punya komitmen untuk itu. Untuk PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Kan ternyata jarang juga yang ada pemikiran sampai ke situ. Artinya kan penanganan COVID itu sebenarnya bukan saat terjadi kasusnya aja Pak ya, pemulihan itu menjadi semua faktor penting kan penentu. Sangat penting di pasca terjadinya sebuah pandemi ataupun bencana sosial itu sangat penting turun peran-peran dinas yang sektoralnya terkait untuk melakukan upaya-upaya pemulihan. Iya. Mungkin itu jadi salah satu poin ketika Pemprov dapat penghargaan kali ya Pak ya? Ya pasti, karena Kemendagri itu mencatat itu. Perlu jadi catatan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendagri itu sampai datang ke sini dan datang ke saya saya juga tanpa kaget juga beliau datang, jadi nanyain masalah itu. Sudah pernah terjun ke lapangan mereka Pak melihat? Waktu itu belum penyaluran. Nah mungkin nanti kita kasih tahu bahwa kita sudah mulai penyaluran. Iya. Pak, kalau dukungan kepala daerah sendiri, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kita terhadap program ini seperti apa? Apresiasinya
sebegitu bagusnya ya program ini. Sangat besar, alhamdulillah. Dari awal beliau-beliau Pak Gubernur maupun Pak Wagub sangat antusias dan betul-betul mendorong kami dinas sektoral yang terkait dengan hal itu untuk melaksanakan ini dengan baik dan merencanakannya dengan baik serta menyalurkannya pun dengan tepat sasaran. Alhamdulillah, dan terbukti kemarin saat launching web juga Pak Wagub alhamdulillah datang. Bahkan beberapa kali turun Pak Wagub tuh terakhir di Pandeglang ya Pak, sampai mengecek itu Pak, mixernya, kemudian kualitas bantuan. Nah ini kan beras. tentunya jadi tantangan Pak buat Dinsos, khawatir terjadi ya walaupun mungkin bukan di pengadaannya, tapi ketika proses beberapa hari berasnya jadi misalkan, itu tantangan tuh Pak buat Dinsos ya. Itu yang quality controlnya kita juga laksanakan berlapis. Ditambah kita juga selalu menyertakan auditor internal, teman-teman dari inspektorat untuk selalu memperhatikan proses penyediaan barang tersebut karena terkait dengan masyarakat. Ya, jadi harus pastikan bahwa barang-barang tersebut emang layak untuk dibagikan. Karena bantuan sosial tuh rawan Pak. Rawan betul. Orang tuh banyak yang melihat karena memang ini sasarannya kan masyarakat. Bagi masyarakat kurang mampu, sedikit saja ada yang selip mungkin di lapangan, tim-tim seperti itu kan akan sedikit mempengaruhi. Harapan Pak untuk tahun depan ini digulirkan sedang on process ya, on progress di tahun depan, apa yang akan dibenahi dan kemudian ini harus lebih bagus di tahun depan web ini. Ya. Harapannya adalah bahwa program ini terus berlanjut karena sangat penting untuk sebuah referral system atau sistem rujukan. Ini jadi sebuah program alternatif untuk rekan-rekan dinas yang lain sekalipun apabila mempunyai binaan itu bisa menjadi sebuah rujukan. Nah, harapannya adalah leading sektor yang lain seperti pendidikan, kesehatan, Indag misalkan, Biro Ekonomi sekalipun bisa mendukung program ini dengan saling bahu-membahu mensinergikan program untuk membuat program sejenis yang dapat menyelesaikan masalah-masalah real di masyarakat. Atau programnya satu tapi pembahasannya lintas sektoral, harus lintas OPD Pak ya. Sangat sepakat. Ada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang bisa lebih optimal mendorong kita. Kalau pendataannya sendiri kemarin diambil dari mana Pak? Yang para penerimanya itu apakah data Jamsos 100 atau bukan. dari? Ada sebagian Jamsos 100 yang penerimanya ada di sekitar 200 KPM, kemudian sisanya ada dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Atau tahun depan Pak bisa tidak misalkan Dinas Koperasi dan UMKM kan punya binaan juga mereka tuh. Ada beberapa mungkin usaha rumahan yang mulai merintis. Nah, itu diusulkan ke Dinsos itu bisa. Justru sebaliknya. Arah referral system itu adalah kami justru memerlukan leading sektor yang bisa menampung KPM yang belum mendapatkan program tersebut. Masih banyak soalnya Mas Adi. Saya harap sih bisa ada kerjasama lah dengan dinas lain. Berarti yang belum tercover oleh dinas lain, disinilah web hadir begitu Pak ya. Iya. Oke, Sobat Podcast Radar Banten, menarik berbicara program Dinsos ini seperti tidak ada habisnya. Dan mudah-mudahan di tahun depan para penerimanya lebih bisa memanfaatkan program ini dengan baik sehingga mungkin pemulihan COVID tidak bisa setahun 2 tahun Pak ya. Di tahun depan mungkin pandemi ini masih berjalan, tapi paling tidak Provinsi Banten bisa membantu pemulihan ekonomi nasional melalui daerah di Provinsi Banten. Terima kasih Pak Budi atas obrolannya. Sama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Sobat Podcast Radar Banten. Jangan lupa nanti saksikan tayangan ini di YouTube kami di Radar Banten Official dan di aplikasi Spotify. Terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.